Di sebuah tempat nun jauh di sana, Cinderella dan dua saudari tirinya hidup bersama. Kakaknya selalu memperlakukan Cinderella dengan tidak baik dan menyuruhnya melakukan semua pekerjaan. Pada suatu hari, mereka bertiga pergi berbelanja. Tapi kedua kakaknya menyuruh Cinderella membawakan semua tas belanjaan yang mereka beli. Cassandra, kakaknya berkata, Cepatlah, masih banyak toko yang harus kita kunjungi. menyuruh Cinderella membawakan semua tas belanjaan yang mereka beli. Cinderella dengan sabar melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seorang pengemis dengan pakaian compang-camping melewati mereka. Ketika ia hendak meminta bantuan, Jezabel membentaknya. Minggir! Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Namun, Cinderella tak dapat menahan diri. Diam-diam, ia memberikan salah satu tas itu kepada pengemis. Pengemis itu sangat bahagia hingga ia mengucapkan pada Cinderella, "Kau orang yang baik. Semoga apa yang kamu impikan terwujud." Saat itu juga, adik tirinya Cassandra berteriak pada Cinderella, "Apa yang kau bicarakan pada pengemis itu? Cepat kemari!" Cinderella segera berlari kembali ke saudarinya. Pada malam harinya, mereka akhirnya tiba di rumah. Saat kedua bersaudara itu sedang asyik memeriksa pakaian yang mereka beli, mereka menyadari ada tas yang hilang. "Salah satu tas hilang. Cepat beritahu aku di mana kau sembunyikan," ucap Jezabel pada Cinderella. Kami memperhatikan bagaimana cara kau melihat tas-tas itu. Pasti kau mencurinya. Tidak, aku tidak mencurinya. Karena kau tas itu hilang. Kau pasti tidak menjaganya dengan baik. Mereka begitu keras padanya sehingga Cinderella akhirnya mengaku bahwa dia memberikan tas itu kepada pengemis. Kakak perempuannya menjadi sangat marah dan mulai meneriaki Cinderella. Saat itu, seseorang mengetuk pintu rumah. Ternyata pangeran tampan di negara itu. Pangeran melihat ke dalam dan berkata, "Pasti ada seorang gadis muda yang membantu seorang pengemis di sini." Kedua saudari itu saling memandang dengan terkejut dan mulai berkata, Aku, ini aku. Tidak. Pangeranku, seluruh negeri pun tahu betapa dermawannya aku. Saat mereka saling dorong dan dorong, pangeran melihat Cinderella tampak sedih dari dalam. Dia mendekatinya perlahan. Cinderella mau tidak mau mengatakan bahwa dialah yang membantu pengemis itu. Dia berbohong, pangeran. Jangan percaya padanya. Pangeran tampan itu memegang tangan Cinderella. Dia tidak berbohong. Aku tahu itu kamu, karena pengemis itu adalah aku. Cinderella memegang tangan sang pangeran dengan rasa terkejut sekaligus gembira. Sang pangeran berpaling kepada saudari-saudarinya dan berkata, "Saya selalu dianggap sebagai rakyat biasa. Itu sebabnya aku berpakaian seperti pengemis." Kedua saudari itu menundukkan kepala karena malu, dan Cinderella memulai hidup bahagia bersama pangeran karena setiap orang yang berbuat baik di dunia ini pasti akan mendapat balasan. Cinderella dan tiga penyihir. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir bernama Zinya. Zinya meyakini bahwa dirinya merupakan penyihir tersakti yang pernah ada. Namun, kala peri Liabel mematahkan mantranya, Zinya menyadari kalau sihirnya telah melemah. Sehingga ia gunakan sihirnya untuk memanggil pesulap dan penyihir lain untuk bekerja sama. Aku menyeru kalian, wahai pesulap dan penyihir dari seluruh penjuru. Baik, lanjutkan. Beri aku tanda. Yang pertama merespon panggilan Zinya adalah penyihir jahat, Hela. Lalu disusul Vega dari dunia bawah laut ikut bergabung. Dan akhirnya mereka mulai membuat rencana berbahaya bersama. Hela berkata bahwa ia ingin menghancurkan kecantikan Putri Salju.
Dan Vega berencana untuk mengambil alih istana bawah laut dengan cara mencelakakan Arya. Kita harus memenangkan peperangan melawan putri-putri itu. Tapi kita akan mulai dari Cinderella. Lalu Putri Salju dan Arya. Saat trio penyihir itu terkekeh bersama, Cinderella terbangun di pagi yang ceria bersama sahabat-sahabatnya tikus-tikus kecil. The rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in this dream. Wah, kau cantik sekali permaisuriku. Namun, sebelum ia sempat menjawab, bumi yang mereka pijak tiba-tiba berguncang. Pepohonan di sekitar mereka nyaris bertumbangan. Mereka terayun ke kiri dan ke kanan. Sahabat Cinderella si burung merpati terbang ke arah mereka dengan gelisah. Apa yang terjadi? Tolong cari bantuan, Merpati. Ketika Merpati menyadari kondisi Cinderella, ia terbang ke lautan untuk menyampaikan surat kepada kerajaan laut. Apa yang terjadi? Tidak, tidak. Istana kita, pangeranku lihat. Istana runtuh. Istana perlahan-lahan musnah, menghilang dari bumi. Hal ini terjadi karena 3 penyihir jahat, yaitu Zinnia, Hela, dan Vega, menyihir istana bersama dibantu bola kristal mereka. Mereka pikir mereka tak terhentikan. Ketika istana benar-benar telah ambruk, maka kau akan musnah. Istana ambruk. Ketika Cinderella dan Pangeran Leo berlari meninggalkan istana, tiba-tiba hujan datang. Hingga mereka berlindung di bawah pohon hazelnut. Ini pohon hazelnut. Berarti kita bisa memanggil Liabel. Cinderella menyentuh pohon hazelnut, menutup mata, dan memanggil peri baik hati Liabel. Liabel, Liabel. Mohon bantuan mematahkan mantra sihir. Begitu mendengar suara Cinderella, Liabel muncul di bawah pohon dan mengayunkan tongkatnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Oh, apa kau melihatnya? Penampakan penyihir di pohon. Oh tidak, Cinderella. Ini ulah 3 penyihir tangguh. Mereka sangat cakap. Kita harus bergerak cepat dan mematahkan mantranya. Dengan sedikit kekuatan sihir, Wow, Liabel Apakah mendatangkan kau semuanya. Ketika mereka hadir, mereka tak percaya apa yang dilihatnya. Istana sebelumnya menghilang, digantikan istana baru yang menyeramkan. Mozzarella dan cheddar pun sangat terkejut. Tiba-tiba, Zinnia si penyihir muncul di depan istana itu. Bersama Hela dan Vega di sisinya. Kau datang ke tempat yang salah. Kini kau tak punya rumah lagi. Dan kini kau juga akan musnah. Masing-masing penyihir mulai menyerang Cinderella dengan petir sihir. Liabel panik dan berusaha melindungi Cinderella dengan sinar ajaib dari tongkatnya. Namun, ia kalah dalam jumlah
dan sihir menguras tenaganya. Ia hampir terkalahkan. Ia tak mampu menahan tongkat ajaibnya lebih lama dan tongkat terjatuh. Cinderella segera meraih tongkat itu dan menghadapkannya ke arah para penyihir. Untungnya, sinar dari tongkat ajaib mempertahankan sinar ajaib. Bagus, Cinderella. Oh tidak! Oh tidak! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun penyihir jahat tak menyerah. Kali ini, Vega menggunakan kekuatannya melawan Cinderella dengan menggunakan air dari dalam bumi. Ia membuat bumi terbelah dan air bah terpancar keluar. Oh tidak! Bagaimana bisa ia melakukannya? Kau tak akan mampu mengalahkanku. Tatkala pancaran air bah semakin banyak, sesuatu yang tak terkira terjadi. Ayah duyung Arya, Raja Poseidon, tiba-tiba muncul. Aku telah membaca suratmu. Serahkan Vega padaku. Poseidon mengayunkan trisulanya dan menyerang para penyihir dengan air bah. Splash. Buang penyihir ke tempat sampah. Tidak! Oh tidak! Kau tak mungkin melakukannya. Berhenti! Vega berusaha menghentikan serangan air, namun ia tak sanggup. Poseidon mengarahkan trisulanya pada para penyihir kembali, lalu mengubah air menjadi es, sehingga ketiga penyihir terperangkap dalam balok es raksasa. Liabel melihat kesempatan untuk membantu. Ia meraih tongkatnya dan dengan kekuatan ajaib mengikat balok es itu dengan rantai, lalu menguncinya dengan gembok raksasa dan mengangkat mereka dan membuangnya ke gunung yang tiada seorang pun berani mendakinya. Akhirnya, para penyihir dapat dikalahkan. Terima kasih, Poseidon. Poseidon kembali ke kerajaan bawah laut. Peri baik hati Liabel memusnahkan istana mengerikan itu dan mengembalikan istana megah Cinderella kembali ke tempatnya. Pangeran Leo dan Cinderella sangat bahagia istana mereka telah kembali. Terima kasih Liabel. Betapapun kekuatan jahat penyihir, tak akan mampu mengalahkan kebaikan hatimu. Aku akan melindungimu selamanya, Cinderella. Para penyihir menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka terbelenggu dalam balok es di atas gunung. Hingga matahari membuat balok es itu mencair. Dan mereka kembali menjalani kehidupan mereka. Pertempuran ini belum berakhir, Liabel dan Cinderella. Begitu Camilla penyihir Rapunzel ikut bergabung, kau akan terkalahkan. Kisah Cinderella. Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki 2 orang putri yang sombong, iri hati dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah. Membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella.
Ibu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing naga papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnakal menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cheddar dan Mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, Putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti 2 bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma 1, tapi 2! Ah! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta Kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun, bangun. Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa, begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta.
sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah, dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi, dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta.
Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella. Kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. Benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja, sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau? Malam itu pas di kaki Cinderella. Kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya. Cinderella, sepatu ajaib. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Putri Cinderella yang baik hati hidup bersama Pangeran Leo pada sebuah istana megah. Di negeri itu, hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana. Ia membuat roti-roti paling lezat. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya. Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah, tersembunyi dari orang lain, untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya. Waktu demi waktu berlalu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana. Harus ada kekuatan sihir yang terlibat. Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zena yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah. Pada hari yang sama, Cinderella dan Pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana. Aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti. Manakala pesta dansa tengah dipersiapkan, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat. Mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya.
Ketika mendekati tanda itu, mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya. Dalam terowongan misterius ini, suasana sangat gelap. Lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya. Setelah agak jauh berjalan, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Apa itu? Ya ampun, siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Apakah kalian tidak tahu kata sandinya? Senia tuaga, cepat tuang ramuannya. Menggelikan. Jawabannya benar. Ku antar kalian ke sana. Tolong bukakan pintu untukku. Terima kasih. Sarah jarum jam. Bagus manis. Senia, ada yang datang menemuimu. Terlihat banyak botol ramuan di sana. Ketel, alat serok, penjepit, aneka ramuan, tumbuh-tumbuhan, dan kelelawar-kelelawar kecil tampak beterbangan. Ibu, tempat ini seram sekali. Ya. Di tengah asap aneka warna, Nyonya Puffy dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya, Sina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya. Katakan, kalian perlu ramuan apa? Saat itulah Nyonya Puffy menyadari bahwa Sina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya. Tapi kau adalah kakakku. Aku tak percaya. Puffy, kamu. Kupikir kau menghilang. Kau menjadi penyihir sekarang. Ya, kini aku mampu memiliki segalanya. Katakan, buat apa kau memerlukan mantra sihir? Mereka bercerita pada Bibi Sena bahwa mereka ingin mengambil alih posisi Cinderella. Sina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan-keponakannya. Pertama, ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning yang diisi dengan air bermantra sihir. Ia lalu mengambil jejak kaki Cassandra dan Jezabel dengan bantuan baskom berisi lumpur. Diambilnya air sihir, lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi. Saat itu juga, penampakan sepatu kaca Cinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu. Simsalabim abrakadabra. Sepatu ini akan membuat Cinderella terjatuh. Hanya dengan suara dari Puffy saja, sepatu itu akan menurut dituntun kemana. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. Akhirnya, malam pesta dansa tiba. Cinderella mengenakan gaun kesayangannya dan juga sepatu kacanya, lalu menuju ruang dansa. Nyonya Puffy dan putri-putrinya mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula.
Baiklah, sepatu ajaib. Buat Cinderella terpeleset. Ketika Cinderella terjatuh ke lantai, ia tidak menyadari apa yang terjadi. Ia segera bangkit, namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak dan menendang tamu-tamu pesta saat ia berlari mengelilingi aula. Tidak! Apa yang terjadi padaku? Cinderella berlari maju mundur, kiri ke kanan. Pangeran maupun tamu yang lain tak mampu menghentikannya. Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa dan menuruni tangga istana, namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya. Sementara itu Nyonya Puffy dan putri-putrinya memandang Cinderella sambil terkikik. Putri Cinderella meninggalkan istana. Lihat! Hah, Cinderella meninggalkan istana? Ya ampun, aduh. Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana. Tersesatlah di negeri yang jauh, Cinderella. Ketika hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat kecil Cinderella, Mozzarella dan Cheddar meminta bantuan Liabel di bawah pohon hazelnut. Liabel, dimanapun kau berada, datanglah. Kami perlu bantuanmu. Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cheddar, lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada. Sepatu kaca berganti warna menjadi merah. Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella, tetapi sama sekali tidak membantu. Wahai sepatu ajaib, dengarkan aku. Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang. Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawah. Sepatu kaca terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Namun sayangnya, Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawa. Tolong Liabel, aku tenggelam. Liabel mengayunkan tongkatnya 3 kali. Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella. Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawa. Terima kasih Liabel, kau telah menyelamatkanku. Tapi aku tak akan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku. Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir Cinderella. Segera kembali ke istana, cepat. Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella dan mereka kembali ke istana bersama. Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan Pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya. Begitu Nyonya Puffy melihat rencana jahatnya gagal, mereka meninggalkan istana secepat mungkin. Orang baik selalu menang. Aku benci itu. Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia. Burung hantu menyaksikan segalanya dan menceritakannya pada penyihir Sienna. Sienna, trik sepatu sihir itu tidak berhasil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin. Sabar, Bu. Cinderella dan kue sihir. Pada satu masa, putri cantik Cinderella dan suaminya Leo hidup di kastil termegah di negeri itu. Ibu tiri dan saudari-saudari tirinya merasa iri karena Cinderella menjadi seorang putri, sementara mereka tidak. Sehingga mereka bersekongkol melawan Cinderella untuk merebut kastil dan kedudukannya. Cinderella pikir dia itu seorang putri. Dia lupa siapa dia sebenarnya. Iya, benar. Dia itu pelayan di rumah kita. Kita harus kembalikan posisinya. Dia tidak pantas menjadi seorang putri. Nyonya Puffy adalah ibu tiri Cinderella. Bersama 2 putrinya, Cassandra dan Jezebel, dia mendatangi toko kue dan muffin paling enak di kota itu.
Pemilik toko itu adalah Sinia, saudari Nyonya Puffy, yang ternyata adalah penyihir dahsyat. Tidak pernah ada pelanggan di tokonya. Ia kurus dan menyeramkan. Tak ada yang mau membeli rotinya. Oh, hei, pelanggan favoritku, adikku Puffy dan keponakan-keponakanku. Halo, Bibi. Kami butuh kau, Kak. Kita perlu membuat rencana jahat baru untuk Cinderella. Kau masih jengkel terhadap Cinderella ya? Hingga salah satu putriku masuk istana sebagai seorang putri, aku akan tetap jengkel padanya, Kak. Baiklah, tunggu aku di ruang sihir di bawah. Nyonya Puffy dan 2 putrinya turun ke ruang sihir misterius di bawah toko roti. Sinia mengubah bajunya menjadi kostum penyihir dalam sekali jentikan jari. Lalu ia menyusul turun. Baiklah, katakan kalian menginginkan rencana seperti apa kali ini? Kau buatkan untuk kami sebuah kue yang besar, nikmat, spektakuler. Tapi sebagai bahan-bahannya, kami ingin kau buat seperti saat Nyonya Puffy dan putri-putrinya yang pendengki menjelaskan rencana jahat mereka. Sementara itu, di kebun kastil, Cinderella sedang menikmati hari bersama teman-teman tikusnya. Mereka bermain petak umpet. Aku menemukanmu, Cheddar. Ya ampun, aku tertangkap. Di mana mozzarella ya? Apakah di sini? Oh, bukan. Atau Di balik bunga itu. Dadah, ketemu kau. Kamu menang terus, Cinderella. pastinya. Ayo, kita makan. Ketika Cinderella dan para tikus hendak memasuki kastil, mereka mendengar teriakan dari belakang. Cinderella, tunggu! Oh, Nyonya Puffy dan saudari-saudari tiriku. Mau apa mereka? Hati-hati, jangan sampai mereka melukai kita. Nyonya Puffy dan putri-putrinya membawa paket raksasa. Perlahan, mereka mendekati Cinderella. Cinderella, putri negeri ini. Saudari tercinta kami bawakan hadiah untukmu. Maafkan kami atas semua hal buruk yang kami lakukan. Mari kita sudahi segala perselisihan di antara kita. Kami adalah keluargamu. Jadi, kalian akan berbaik hati sekarang? Iya, tentu saja. Lihat, kami buatkan kue cantik ini dengan harapan kau memaafkan kami. Cinderella takjub dengan kue itu. Dia ingin segera mencicipinya. Namun para tikus berusaha mencegah. Karena mereka tidak percaya dengan niat Puffy. Tunggu, Cinderella, jangan dimakan. Cinderella tak menghiraukan para tikus dan memasukkan tangan dalam kue itu. Lalu mulai memakannya seolah sangat kelaparan. Melihat itu, Puffy dan putri-putrinya tertawa terbahak dengan puas. Wow! Nikmati santapanmu, Cinderella. Cinderella mulai berkeringat dan tidak enak badan sebelum sempat menelan gigitan terakhir. Lalu, tiba-tiba kue di tangannya terjatuh karena tangannya mengecil. Lalu, kakinya mulai mengecil dan semakin kecil. Au! Cinderella, apa yang terjadi? Cinderella tiba-tiba berubah menjadi manusia mini. Tubuhnya sebesar tubuh tikus. Oh, tidak! Tubuhku menyusut. Sulit dipercaya. Semua terlihat besar dan sangat berbahaya. Lihat
Lihat sang putri negeri ini sekarang. Tubuhnya mungil sebesar tikus. Kalau Pangeran Leo melihatmu seperti ini, ia pasti akan mencari putri yang baru. Ayo anak-anak, mulai bekerja sekarang. Oh yeah, kami datang Pangeran Leo. Puffy dan putri-putrinya nyaris menginjak Cinderella kala bergegas pergi berdandan untuk sang pangeran. Awas! Oh, bagaimana cara aku memperbaiki ini? Bagaimana? Jangan cemas, Cinderella. Jika kita bisa sampai ke pohon hazelnut, peri baik hati Liabel akan membantu kita. Ya, ayo berangkat sebelum pangeran melihatmu seperti ini. Cinderella dan para tikus segera berangkat. Segalanya tampak besar bagi Cinderella karena tubuhnya yang mungil. Semuanya serba besar. Apa selalu terlihat begitu bagi kalian, tikus-tikus sahabatku? Kala mereka berusaha keluar dari kebun kastil, Pangeran Leo muncul dari arah kastil. Segera setelah melihat sepatunya, ia tahu itu adalah pangeran. Lalu bersembunyi. Ternyata kalian mozzarella dan cheddar. Apa kalian melihat Cinderella? Aku tidak melihatnya sejak pagi ini. Wah, mungkin dia pergi menjenguk kuda putihnya. Tentu Lumbung, tidak kepikiran memeriksa di sana. Terima kasih. Begitu pangeran berlalu, Cinderella keluar dari tempat persembunyiannya. Cepat Cinderella, kita harus bisa mengembalikan tubuhmu seperti semula sebelum saudari tirimu tiba. Cinderella dan para tikus mulai berlari sekuat tenaga untuk tiba di pohon hazelnut. Sementara itu, Cassandra dan Jezabel sudah berdandan rapi dan berangkat menuju kastil. Rambutku indah sekali. Begitu pangeran melihatnya, pasti ia terpesona. Tidak, yang jelas pangeran akan pingsan melihatku mengenakan gaun ini. Mereka tiba di kastil setelah beberapa lama. Dan Cinderella, cheddar, dan mozzarella akhirnya tiba di pohon hazelnut. Mereka kelelahan setelah berlari. Lalu ia menyentuh batang pohon untuk memanggil sang peri. Liabel, segera datanglah dimanapun kau berada. Beberapa saat kemudian, Liabel muncul berkilauan. Oh, Cinderella, apa yang terjadi padamu? Tolong aku, Liabel. Aku memakan kue pemberian Puffy, lalu aku menyusut seperti ini. Oh, aku tahu mantra yang dapat menyembuhkanmu. Liabel yang tampak begitu besar di mata Cinderella mengayunkan tongkatnya 3 kali ke udara. Namun Cinderella bukan membesar, malah justru makin mengecil. Tidak, Liabel, kau justru membuat tubuh Cinderella sebesar semut. Ups. Kemudian, Liabel mengeluarkan tongkat sihir yang lebih kuat. Dan akhirnya, Cinderella kembali seperti semula. Kau berhasil, Liabel. Kau berhasil. Terima kasih. Ayo, kita segera kembali ke kastil sekarang. Sementara itu, Pangeran Leo telah menyerah mencari Cinderella, lalu kembali ke aula kastil. Yang mengejutkan, ia melihat Jezabel di aula. Jezabel berusaha membuat pangeran jatuh cinta padanya. Pangeranku, lihat kecantikanku, lihat rambut indahku. Aku juga bisa berdansa loh. Au! Cinderella akhirnya tiba di aula istana. Di saat yang sama, Cassandra berusaha mendekati Pangeran Leo. Namun begitu Pangeran melihat Cinderella di aula, ia berlari menuju ke arahnya. Aku harus pergi. Putriku, aku mencarimu kemana-mana. Dari mana saja kau? Cinderella menceritakan apa yang terjadi pada pangeran.
Bagaimana ia memakan kue, lalu mulai menyusut, bagaimana ia memanggil peri dengan bantuan para tikus. Cinderella, bagaimanapun bentuk tubuhmu, kau tetap cantik. Aku menyayangimu selamanya, apapun yang terjadi. Tiada yang mampu merampas cinta kasih Cinderella dan Pangeran Leo. Bahkan Nyonya Puffy yang jahat dan putri-putrinya yang pendengki, serta kue sihir mereka.